Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu dan bapak guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yusmillah dari SMP Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan mencoba memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada program guru penggerak ini, saya dibimbing dengan fasilitator Bapak Karyadi MPD serta pengajar praktik Bapak Saiful Ramdhani SPD. Yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, alhamdulillah ilmu yang saya peroleh sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Saya mencoba mengevaluasi diri bahwa pembelajaran selama ini yang saya lakukan ternyata belum benar, yaitu masih teacher oriented yang sebaiknya student oriented, yaitu kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan senantiasa menanamkan pendidikan budi pekerti kepada anak-anak kita semua. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengubah strategi pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus memegang teguh nilai-nilai karakter budaya lokal daerah masing-masing yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada mata pelajaran IPA yang berjudul interaksi antara komponen biotik dan abiotik di lingkungan. Kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan Canva. Yang ketiga, senantiasa menanamkan budi pekerti dalam pembelajaran dan pembiasaan di sekolah. Adapun tahapan aksi nyatanya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga refleksi pembelajaran, yang keempat adalah testimoni dari rekan sejawat dan dari siswa. Sebelum melakukan aksi nyata, saya mencoba membuat perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat satu mata pelajaran mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Yang kedua, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu dalam bentuk modul ajar, media ajar, serta lembar kerja peserta didik. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu sebelum pembelajaran siswa dibiasakan dengan datang tepat waktu dan selalu 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebelum masuk ke kelas, siswa sudah disambut oleh guru, dan di sini sudah menunjukkan adanya keakraban atau hubungan baik antara guru dan siswa. Sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa terlebih dahulu dan melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Guru beserta siswa melaksanakan kesepakatan dalam belajar terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran diawali dengan menyampaikan persepsi dan motivasi untuk memberi semangat kepada semua siswa untuk semangat dalam belajar, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Kemudian dilanjutkan dengan memberikan ice breaking terlebih dahulu dengan tujuan untuk menambah semangat belajar siswa supaya siswa tidak stres dan tidak kaku dalam belajar. Kemudian, siswa diberikan tayangan video untuk menambah pemahaman mengenai materi yang disampaikan. Siswa menyimaknya dan menuliskan hal-hal yang dianggap penting dari tayangan video tersebut. Untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi yang ditayangkan, siswa diberikan sticky note berwarna-warni, kemudian siswa menuliskan apa-apa yang dipahami dari tayangan video tersebut. Setelah menuliskan pendapatnya atau ulasan mengenai tayangan materi yang tadi, siswa kemudian menempelkannya di papan tulis dan perwakilan dari siswa ke depan untuk membacakan dari apa-apa yang ditulis temannya yang ditempelkan di papan tulis tadi. Dan ini merupakan salah satu contoh untuk mendidik siswa supaya sifat beraninya muncul. Setelah semua pendapat dari siswa dibacakan, kemudian guru mendiskusikan mengenai materi praktikum yang akan dikerjakan hari ini. Kemudian guru menginformasikan dan menjelaskan isi dari LKPD yang akan dibagikan ke siswa. Setelah itu, setelah paham dan dimengerti dari isi LKPD tersebut, siswa membentuk kelompok sesuai dengan hobinya masing-masing. Setelah membentuk kelompok, siswa dipersilakan keluar untuk melakukan pengamatan di sekitar lingkungan sekolah. Siswa melakukan pengamatan secara berkelompok, yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menuliskan apakah ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Setelah waktu pengamatan di luar kelas selesai atau habis, kemudian siswa secara berkelompok kembali lagi ke kelas dan berdiskusi secara aktif dan mengisi LKPD yang diberikan. Setelah mengisi LKPD, kemudian siswa secara berkelompok membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah semua selesai mengisi LKPD-nya dan membuat poster, kemudian masing-masing kelompok ke depan untuk melakukan presentasi. Kemudian setelah itu, perwakilan kelompok satu orang ke depan lagi untuk mempresentasikan poster yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan dan melatih bagaimana siswa mau berani tampil di depan kelas. Di akhir kegiatan, guru memberikan latihan soal untuk mengukur tingkat penguasaan konsep dari peserta didik dengan menggunakan tes tulisan. Bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi dan melakukan penguatan di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru meminta umpan balik pembelajaran kepada siswa, yaitu dengan cara siswa membuka handphonenya, kemudian mengetik perasaan dari siswa tersebut setelah mengikuti pembelajaran, kemudian dikirimkan ke grup kelas. Guru memberikan apresiasi atas keaktifan siswa saat pembelajaran dan menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Pembelajaran ditutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya melaksanakan pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang pendidik. Yang
pertama, masih ada siswa yang kurang terlibat aktif dalam kelompok, masih mengandalkan temannya dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian masih ada siswa yang masih malu-malu, kurang percaya diri untuk presentasi di depan kelas. Untuk solusinya, yang pertama yaitu melakukan bimbingan secara individu untuk memberikan motivasi dalam belajar dan supaya siswa lebih mandiri lagi. Kemudian melatih siswa untuk terbiasa berbicara di depan kelas dengan cara membiasakan melakukan kegiatan serupa sehingga siswa terbiasa melakukan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Muhammad. Saya adalah murid bimbingan dari Bu Yuyun. Saya sangat merasa senang dengan pelajaran IPA ini karena pelajarannya seru dan menyenangkan. Juga saya menyukai praktek dan mengidentifikasi mengenai lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ibrahim. Saya adalah murid bimbingan dari Bu Yuyun. Saya merasa senang dan telah mengikuti pelajaran IPA hari ini karena dengan adanya pembelajaran hari ini saya lebih mengerti dan lebih paham tentang lingkungan biotik dan agronim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan tema agronik dan biotik. Aslinya terlihat saya sangat anak-anak belajar terfokus pada anak yang belajar secara mandiri dengan mengamati lingkungan luar, kemudian melihat bagaimana cara bekerja dan interaksinya. Jadi pembelajaran menjadi lebih makna karena pembelajaran mengeksperimen itu lebih anak menjadi lebih paham karena melihat objek yang diamatinya terlihat, kemudian juga anak bisa menyimpulkan ketika tadi menampilkan poster, anak bisa menjelaskan dan memahami bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan terlihat bersih, kemudian lingkungan bagaimana caranya melestarikan lingkungan. Ini tadi berbicara tentang kemudian membersihkan sampah dan juga melindungi hewan kelestarian tidak membangun pohon sembarangan dan sebagainya. Menurut saya itu sangat baik sekali. Saya berikan antusias yang bagus buat Bu Yuyun untuk lebih mengembangkan untuk Bu Yuyun semangat untuk mengikuti PGP, mengikuti guru penggerak tidak putus asa dan terus kembangkan karya-karya dan teknik metode untuk pembelajaran di kelas untuk hasil kerja nyatanya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.